Hai guys. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Nabila Aprilianti dengan NIM 213010903002. Saya Fatra Jaya dengan NIM 213010903013. Saya Salsabila Devana Putri dengan NIM 213020903034. Hai guys. Sekarang kami lagi berada di rumah Buaya Panjang. Lokasinya berada di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau. Baik, di sini kami sudah berada di rumah Buaya Panjang di Kelurahan Kereng Bangkirai dan Kecamatan Sabangau. Ini kami ingin memulai terkait dengan wawancara, yang mana wawancara ini bermaksud dan juga bertujuan untuk menanyakan terkait dengan pengalaman Buaya Panjang, yang mana pengalaman beliau selama pernah ya mengikuti istilahnya itu adalah menugal, ataupun dalam bahasa Indonesianya adalah menanam padi secara ataupun berladang secara Dayak Ngaju, dan ini merupakan salah satu pertanyaannya kepada Buaya Panjang. Baik Buaya, bisa kita mulai ya wawancaranya. Baik, sebelumnya Buaya berasal dari mana kalau boleh diceritakan? Di Kereng Bangkirai ini, berasal dari nenek kakek di Kereng Bangkirai. Jadi waktu yang kalau kita bertanya masalah orang berladang, itu bukan di Kereng Bangkirai atau bukan di Kecamatan Sabangau, itu di hulu sana. Di waktu saya mudik jalan-jalan ke tempat keluarga, itu di desa Jangkit Rungan. Rungan ya? Ya, Rungan. Jadi di sana itu kalau berladang sering berpindah-pindah, tahun ini di sini, tahun depan di sana. Cuman itu kan menebang pohon kayu yang besar-besar. Habis ditebang, kayu itu kan dibersihkan, itu mungkin memakan waktu 1-2 bulan. Kayu itu sudah kering kan, baru dibakar. Sudah dibakar, nggak lama kemudian itu mereka menyiapkan padi yang mau ditanam atau di dalam nugal. Itu di dalam padi itu kan dicampur dengan biji sayur-sayuran atau timun. Itu kegunaannya nanti kalau waktu menugal langsung dimasukkan dalam lubang tugal, itu kan langsung bisa hidup semua bersamaan dengan padi. Jadi sampai waktunya musim menugal bisa dari beberapa kampung, misalnya di sini kampung yang bikin ladang itu bisa kampung sebelah atau kanan atau sebelah hulunya atau sebelah kirinya bisa ikut menugal yang tadi, gotong royong istilah mereka. Jadi kalau waktu menugal ya itu tadi memasukkan padi dengan biji sayur-sayuran. Jadi sudah nugal, tunggu dulu sekitar, karena di hulu sana bukan seperti punya kita di sini kan. Kalau padinya bukan yang 3 bulan, kalau di hulu sana yang hampir mencapai 1 tahun baru panen itu padinya. Jadi sekitar 3 bulan atau mencapai 4 bulan itu mereka kan membuang rumput-rumput dulu kan, itu berumput juga. Nah, pas sampai musim panen, orang itu bisa banyak juga yang ikut panen. Lalu sayur-sayuran ini tadi kan sudah bisa dikonsumsi atau dimakan. Begitu juga buah-buahan seperti mentimun itu kan. Jadi waktu orang menanam padi itu kan itu bisa memetik buah mentimun atau memakannya. Gitu. Kalau di hulu sana, jadi habis panen orang itu kan sudah semua dibawa ke kampung padinya itu, lalu mereka mencari bibit karet. Nah itu orang di hulu sana, bukan seperti kita di sini. Jadi mencari bibit karet, mereka tanam bibit karet mengganti hutan yang sudah ditebang tadi, yang setelah habis
padinya tadi kita dipanen. Untuk segala biji-biji durian apa buah-buahan yang lain. Nah, itu gunanya. Tapi kalau sekarang mungkin nggak ada lagi, sebabnya ya seperti kemarin itu bilang, karena nggak bisa membakar, lalu mereka nggak bisa lagi berladang yang berpindah-pindah. Sebagian orang aja yang mau berladang, karena kalau di situ terus mereka berladang mungkin nggak bisa sukses karena rumputnya terlalu banyak kalau bekas yang dulu. Jadi kalau mereka bikin baru ladang berpindah-pindah, itu rumputnya agak kurang, maka sehingga mereka itu kan berpindah-pindah. Tapi karena sekarang nggak bisa membakar, lalu mereka itu tetap di situ. Dan mungkin ada orangnya, mungkin satu kampung itu ya paling banyak 5 kepala keluarga yang masih berladang. Sebagian itu ada yang menyerap karet, ada yang sekarang kan zaman emas menyedot juga mereka. Sebagian itu seperti kataku kemarin kan kebun karet mereka itu karena ada emas di bawahnya, mereka itu nggak segan-segan, mereka itu nyedot di bawahnya, karetnya habis tumbang hilang. Kalau misalnya boleh tahu, kan tadi Bue ada bilang di bibit si padi itu dicampur dengan bibit sayur dan buah. Itu Bue, penanaman yang pencampuran ini apakah dilakukan di awal penanaman saja, dan nanti saat sudah habis bibitnya ini, misalnya lahannya ini lahan yang luas, dan mungkin ada 1 atau 2 kali pasti mengambil bibit padi, karena kan di tempat tempayan kita yang menyimpan padi untuk ditanam tadi habis bibitnya. Nah itu kita tanam sekali aja atau satu area lahan ini ditanam semua dengan bibit berbagai macam? Ya semuanya langsung karena kita di dalam kan di dalam ada seperti bakul. Seperti bakul itu kan ada dalamnya itu, taruh di situ, jadi sekali ambil aja nih langsung taruh semua, langsung kena. Jadi misalnya habis itu kan habis panen, kadang-kadang tuh kan sayur mungkin habis juga. Enggak yang lama, mungkin lebih dari satu kali panen, enggak. Itu habis panen habis juga, karena dia mati juga karena seiring dengan padi yang habis ini tadi. Gitu. Kalau ini Bue, waktu proses penanaman padi itu kan kita menggunakan ini ya, buat yang membuat lubang itu, istilahnya tongkatnya itu. Ya, tundang bahasa Dayak. Tundangnya itu ya. Tahu bahasa Indonesia apa itu? Nah, tugal namanya ya. Iya, tugalnya itu ya. Itu waktu kita menugal itu nanti kalau misalnya Bue bisa menggambarkan seperti apa kedalaman tugalannya menggunakan tundang itu ke tanah, bisa nggak Bue digambarkan? Paling satu aja 4 jari atau 4 jari lah kurang lebih, dalamnya ke bawah sana. Kalau terlalu dalam nggak bisa juga, karena orang cepat itu kan nggak mungkin yang kuat yang menugal ke bawah sana, masuk tanah itu kan. Baik. Yang gini aja sebentar segitu aja kekuatan orang, jadi nggak begitu dalam, paling segini aja dalamnya. Kalau terlalu dalam itu mungkin memperlambat ya, yang terlambat dan juga masuk tumbuh, dan juga pertumbuhannya mungkin bisa terganggu. Oh baik. Kalau bisa Bue, ini Bue menceritakan kembali pengalaman Bue ya. Saat menugal itu perasaan apa yang kita bawa Bue? Perasaan kita? Perasaan maksudnya kalau ya gembira lah, orangnya banyak. Iya gembira ya pastinya. Orangnya banyak. Lagi pula kan di dalam itu kan ada seperti acara, misalnya kan setengah hari itu kan itu mulai dari pagi, misalnya orang menugal langsung dengan menyawar namanya itu, yang masukkan padi di dalam lubang tuh. Ya paling dalam lah segini, karena ada yang tanahnya nggak keras itu bisa dalam juga masuknya. Kalau tanahnya keras mungkin segini, nggak merata lah. Kalau sempat tengah hari itu orang tua-tua itu kan istirahat tengah hari itu mau makan.
kan pagi itu cuman sarapan aja, tengah hari itu yang makan yang kenyang istilahnya. Jadi orang tua itu kan bahasa Dayaknya, ayo katanya ini sudah sampai waktunya, apa bilang mereka itu ngambil anu itu kan yang kalau habis terbakar itu kan kayu itu banyak yang kayak arang itu hitam kan, itu namanya kalau bahasa Dayaknya hajamuk. Oh iya ya. Jadi itu tuh diambil pakai tangan kayak gini, yang arang yang hitamnya tadi di muka. Kenapa gitu? Perempuan laki-laki aja bilang mereka itu supaya apa tuh padi ini tadi bagus. Itu permainan itu semuanya, misalnya yang di sana juga menugal itu kan sama seperti itu. Hajamuk juga. Iya, hajamuk juga. Oh, baik. Baik, terima kasih. Itu adalah informasi yang diberikan oleh Bu Panjang. Terima kasih Bu sudah memberikan informasi kepada kami terkait bagaimana sistem ladang berpindah oleh masyarakat Dayak Ngaju. Dan tentunya ini diperuntutkan dari pengalaman Bu yang pernah menugal di Rungan ya Bu. Rungan ke desa Jangkit. Dulu lama sudah tuh. Nah, sekarang aku tambahkan, makanya sekarang misalnya dari kalian ini kan bisa jalan-jalan ke hulu sana, ada teman atau kenalan di sana di hulu, bilang mereka ayo kita ke Keleka. Nah itu pasti bekas mereka berladang itu cari buah. Di situ banyak buah durian apa macam-macam buah di situ. Kalau mereka bilang ayo kita ke Keleka katanya. Itu bekas dulu, bekas orang berladang, itu bekas pondok apa itu kan ada biji buah tuh yang dilempar atau ditanam di situ, tumbuh. Iya tumbuh, itu yang berbuah. Karena aku dulu sering dibawa mereka seperti itu, macam-macam buah ya, maka buah yang enak-enak, yang manis itu buahnya. Sampai sekarang itu masih ada. Kalau dibilang mereka Keleka itu bekas orang berladang. Itu yang utambah supaya misalnya kalian ada, siapa tahu kan kalian ini kan mahasiswa, disuruh dosen atau kemana ke anak penelitian apa misalnya, ada teman atau orang kampung bisa membawa, ya itu Keleka itu. Kebetulan saya orang Murraya juga. Iya itu pasti tahu Keleka kan. Iya. Banyak ini buah-buahan sama durian macam-macam buah. Ya baik, itu adalah informasi yang diberikan dari Bu Panjang dan terkait dengan kami kelompok pertama etnobiologi atau kelompok 1. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu hari ini sudah memberikan informasi terkait dengan etika dan juga terkait dengan prinsip ekologi yang juga diberikan ataupun sumbangsih dari bagaimana masyarakat Dayak Ngaju dalam acara Manugal. Demikian dari kami, terima kasih.